Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo. Halo, selamat sore. Aku Farah Al-Zahra dari Abang None Buku 2018. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sastra dan milenial bersama Mas Panji Ghazali. Buat yang bertanya siapa Mas Panji Ghazali itu adalah sastrawan, penulis, sutradara teater, dan pengajar teater. Usia yang masih muda, sekitar 23 tahun tahun ini. Oke. Kita bentar lagi bakal ketemu sama Mas Panji Ghazali. Beliau masih muda, tapi sudah menjadi penulis, sutradara teater, dan pengajar teater. Halo Mas Panji. Halo Farah. Halo, jelas Mas suaranya? Ya jelas. Oke, maaf nih kalau misalnya aku terlalu dekat sama screen-nya mungkin agak serem. Jadi tadi aku udah ngobrol sama teman-teman, kita bakalan bahas tentang sastra dan milenial ya Mas ya. Iya iya. Mungkin bisa kita kenalan dulu kali ya Mas ya. Mas Panji itu siapa, apa yang dilakukan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu di tengah pandemi ini. Tetap semangat. Sebelumnya perkenalkan, saya Panji Ghazali dari kelompok Teater Moksa dari Jakarta. Sudah menerbitkan 6 buah buku sastra, 1 buah novel, 3 buah buku puisi, dan 2 naskah drama. Dari tahun 2017 bersama dengan Teater Moksa sudah ada 3 kali produksi teater dengan jumlah 6 pementasan dan 15 kali produksi drama pendek. Sekarang sedang membuat produksi baru. Nanti habis pandemi kita akan pentas dengan naskah judulnya Cilaka. Kemudian untuk penulisan sendiri, saya sedang menulis sebuah buku biografi Putu Wijaya yang sangkut pautnya dengan nilai nasionalisme kebangsaan Indonesia. Juga sebuah buku kumpulan cerita pendek. Itu Mbak. Iya, wow. Mas, kalau saya lihat nih lahirnya tahun 1997 ya? Tahun 97 ya, Mas? Sangat aktif. Aduh, saya jadi minder loh, Mas. Udah 1 tahun tapi masih belum apa-apa. Masa beda 1 tahun? Beda 1 tahun, Mas. Malah nih, belum produktif justru. Itu CV yang Farah baca sebetulnya itu saya edit dulu karena biasanya untuk acara CV yang saya pakai umur 99. Jadi yang benar yang mana nih, Mas? 97. Oh, 97. Okay. Wow, dengan usia yang muda tapi sudah sangat produktif. Mungkin kalau dilihat-lihat nih, Mas Panji itu masih masuk ke dalam kelompok umur milenial ya, Mas ya? Oh gitu. Nah, kita masih milenial, Mas. Nah, menurut Mas, apa sih yang bikin Mas beda gitu sama milenial lainnya dari bidang sastra?
dari bidang sastra. Apa khas karyanya Mas Panji itu apa aja? Biasanya orang lahir karena latar belakang sosial yang berbeda-beda ya, Mbak Farah. Mungkin karena saya lahir di lingkungan yang Betawi, lingkungan di ganggang sempit, kemudian masuk ke dalam dunia perkuliahan yang memang mengenal berbagai macam dinamika pergaulan. Pada akhirnya untuk sastra sendiri, saya lebih menekankan pada nilai-nilai masyarakat yang lebih dekat. Karena begini Mbak Farah, ketika saya membaca buku-buku sastra yang tersedia, banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Tapi banyak juga penulis-penulis yang berkutat pada persoalan-persoalan besar, sehingga alpa pada persoalan yang kecil. Nah, saya lebih suka mengangkat sebuah hal yang kedengarannya remeh-temeh, tapi kalau dipikirkan ini bisa menjadi sebuah hal yang justru berdampak besar kepada masyarakat. Misalnya, saya ambil contoh ketika kemarin rame-rame di Universitas Negeri Jakarta ribut soal isu OTT pejabat dari universitas yang bersangkutan. Semua rame-rame menyoroti persoalan OTT-nya. Itu hal yang besar karena menyangkut nama-nama yang besar. Tapi kenapa selama ini kita tidak pernah sibuk atau tidak pernah ribut membahas persoalan-persoalan yang semisalnya mahasiswa bolos kuliah, atau mungkin dosen tidak mengajar sesuai waktunya, menyepelekan tugas, atau mungkin petugas-petugas gedung yang memungut biaya, padahal kita semua tahu bahwa biaya untuk meminjam gedung itu sendiri gratis. Nah, saya mencoba mengangkat hal-hal yang kecil itu yang sebetulnya menjadi sebuah renungan besar bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin yang membedakan karya Mas Panji dari karya-karya yang lainnya, apalagi karya generasi yang sebelumnya itu adalah topiknya ya Mas ya? Ya, saya lebih kepada konten, dan saya belajar bahwa segala macam pernak-pernik itu hanya nilai plus aja. Yang penting apa yang mau kita kasih kepada pembaca atau penonton ketika kita sedang membuat karya, entah itu tulisan secara sastra maupun pementasan teater. Jadi jatuhnya lebih ke ketulusan ya Mas ya, ketulusan sebuah karya. Oke. Kalau dari Mas Panji sendiri, ada nggak sih Mas tantangan atau malah keuntungan dari proses karya Mas Panji di generasi milenial ini? Tantangan ya? Untuk tantangan sendiri, pertama begini, ada salah seorang guru saya di Taman Ismail Marzuki dari Teater Pas, namanya Pak Rudi Masinambau. Dia selalu bilang, setiap kali saya datang ke beliau pada waktu itu, dia selalu bilang, kamu mau apa terjun ke dalam dunia kesenian? Ada dua hal, Panji. Kamu mau mencari nilai atau popularitas. Yang dimaksud popularitas itu bukan hanya sekedar terkenal atau lain-lain ya, tapi ya lebih kepada popularitas secara umum. Pada saat itu saya langsung bilang secara mantap, saya mau mengejar nilai, Pak. Nilai artinya apa yang mau kita kasih lewat karya-karya itu. Jadi persoalan popularitas itu saya selalu bilang bahwa itu hanya bonus. Dan dalam teater saya selalu bilang ke teman-teman, popularitas itu hanya bonus saja, hanya selingan. Yang penting apa yang mau kita kasih kepada orang-orang itu. Bagi saya, tantangan yang saya hadapi ketika saya mengambil nilai itu sendiri adalah tidak bisa mengambil sebuah hal yang jalan yang pragmatis untuk kita berkesenian, untuk kita berkarya. Kita tahu bahwa sekarang banyak banget ya media-media yang gampang atau mudah untuk kita menyalurkan karya-karya sastra. Misalnya sekarang ada yang namanya sastra cyber. Kita bisa mengirimkan berbagai macam karya kita lewat media-media internet yang sudah tersedia. Ada pena kota, dan lain-lainnya. Kalau kita perhatikan dari media itu sendiri, sastrawan-sastrawan zaman dulu, para pendahulu-pendahulu zaman dulu, orang-orang seni, itu betul-betul sangat sulit banget untuk naik ke atas, agak tidak terlalu sulit ya untuk naik ke permukaan, karena memang tidak tersedia media yang semudah sekarang. Sekarang
sastra kalau saya lihat sudah seperti barang barang yang usang. Jadi dia bisa kita lihat, bisa kita nikmati di mana saja sekarang itu. Nah, barangkali yang menjadi kesulitan saya ketika terjun ke dalam dunia kesenian, sastra secara khusus adalah sulit untuk naik ke atas permukaan, untuk mencapai popularitas itu sendiri. Karena yang dikejar adalah nilai. Yang jelas bertentangan dengan popularitas yang dimaksud tadi. Tapi menurut Mas Panji, apakah nilai yang Mas Panji kemas dalam karya Mas Panji sudah tersampaikan? Ya, ya. Kalau untuk itu sendiri, saya rasa saya bisa melihat itu dari berbagai macam review setelah pementasan dan diskusi-diskusi yang tersedia. Atau semisalnya dalam dunia sastra, ketika saya menulis dan tulisan itu sampai kepada pembaca, saya sering banget nanya soal karya sastra itu sendiri kepada pembaca. Ya, orang-orang bisa menginterpretasikan itu dengan berbagai macam dengan berbagai macam pendapat, dan itu yang unik di dalam dunia sastra. Ketika kita menulis sebuah karya sastra, taruhlah tentang sebuah percintaan, atau ya tentang sebuah percintaan, kadang orang itu langsung menanggapi, oh ini untuk perempuan gitu, padahal bukan, dan segala macamnya. Tapi secara nilai, secara universalitas mereka dapat. Misalnya ketika kita ingin menyampaikan sebuah kritik itu sampai, walaupun secara detail kadang orang juga berpikir bahwa untuk siapa kritik ini ditujukan gitu. Berarti yang penting nilai keseluruhannya sudah tersampaikan ya. Iya. Kalau kan Mas Panji sendiri ini sastrawan ya. Menurut Mas Panji ada nggak sih Mas pengaruh sastra sama kehidupan generasi milenial sekarang ini? Oh, ada. Begini, kalau kita misalnya kita tarik ke dalam ranah sejarah ya, kita mesti ya segala macam hal, saya rasa lebih arif memang kita tarik ke hal sejarah dulu. Kalau kita lihat di buku sejarah yang ada di sekolah, khususnya di SMA, itu diajarkan bahwa aksara pertama atau tulisan pertama yang ada di dunia itu berawal dari Mesir tahun 3000 sebelum Masehi. Tapi kalau berkaca pada tulisan Remi Silado dalam bukunya, dia memakai nama Yapi Tambayong di buku 1, 2, 3 ayat sini, dia tulis di situ bahwa aksara pertama ada di dunia itu tahun 4000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria di Babilonia, dan itu aksara pertama dalam bentuk puisi untuk memuja dewa Tamus, dewa gembala. Artinya, ketika kita berbicara soal fungsi sastra bagi milenial ya, ada nilai di dalam karya sastra. Misalnya nilai yang saya kasih contoh tadi dalam contoh puisi, dan nilai spiritual, nilai keagamaan. Nah, saya rasa nilai itu yang kadang hilang di karya-karya sastra anak-anak milenial. Kebanyakan kan, kalau kita semua tahu lah, paling tidak ada 3 hal orang menulis karya sastra. 1, untuk hiburan. 1, untuk kepuasan batin dalam hal spiritual. 3, ini sudah jadi komoditi yang ketiga. Nah, untuk secara praktis, kita hanya sampai di tahap yang pertama itu saja, pada tahap hiburan. Nah, dalam tahap hiburan ini kita memang suka seringkali mengabaikan apa itu nilai spiritual dan apa fungsi sastra yang sebetulnya sastra itu bisa meningkatkan taraf hidup dari manusia itu sendiri. Artinya mengisi nilai. Kadang penggalian ini yang memang agak kurang digali ya sama teman-teman kebanyakan, karena berkutat pada keindahan semata. Kalau dalam filsafat seninya Jacob Sumarjo, kita selalu belajar bahwa ada 3 pilar dalam menopang lembaga kebenaran. 3 pilar itu berpikir logis, berpikir logis, bersifat etis, dan bertindak estetis. Nah, dalam analogi ini saya cuma mau bilang, banyak dari kita itu hanya sampai pada berpikir logisnya aja, tapi bersikap etis dan bertindak estetisnya kurang. Atau lebih parah lagi, langsung loncat ke tahap yang ketiga. Kita terlalu keburu dalam bertindak estetis, tapi melupakan logis dan etisnya.
Nah, ini yang paling sering saya temui di kalangan milenial. Misalnya mereka menggunakan sebuah karya sastra hanya untuk hiburan semata, hanya untuk curat-curatan aja. Nah, pada akhirnya kan ini menjadikan nilai sastra itu sebagai nilai yang, mohon maaf, saya bisa katakan hal yang murah. Murah dalam arti tidak mengisi, gitu loh. Terus mungkin Mas Panji punya cara-cara atau tips gimana sih caranya biar kita bisa lebih memaknai sastra, bukan cuma sekadar ya curhat nggak apa-apa sih, cuman alangkah baiknya dua komponen lainnya juga kita gunakan, itu gimana sih Mas caranya? Oke. Untuk itu pertama tentunya mesti banyak baca juga ya, mesti banyak baca. Tapi saya selalu bilang dengan kawan-kawan teater, teman-teman di teater Moksa, saya selalu bilang pengetahuan tidak hanya didapat dari membaca. Saya yakin filsuf-filsuf yang ada di Yunani itu tidak hanya mengandalkan bacaan saja, tapi mereka juga mengamati keadaan, menghayati kehidupan. Nah, ini yang mungkin kurang dirasakan. Rasa penghayatan, rasa mengamati kehidupan itu agak cenderung minim. Dan untuk merasakan itu semua, paling tidak ini berhubungan dengan nilai apresiasi. Nilai apresiasi masyarakat terhadap masyarakat Indonesia terhadap sastra atau seni masih tergolong minim. Saya pernah tahun 2019 lalu, tanggal 31 Januari itu pergi ke rumah Putu Wijaya. Di situ dia bilang masyarakat kita terhadap sastra masih agak kurang nilai apresiasinya. Begitu juga dengan Remi Silado tahun 2018 saya ke rumahnya. Dan Nyoman Kutaratna, kalau kita baca ensiklopedi bukunya, itu dia tulis bahwa sastra di Indonesia sering diurutkan nomor 2. Saya mengambil kesimpulan di situ artinya nilai apresiasi yang kurang. Kita semua tahu kalau dalam pementasan teater itu kan kebanyakan kalau dari kacamata penonton, wah asik banget dan lain sebagainya ketika kita nonton. Tapi ternyata dalam proses dibaliknya, ketika kita ingin mementaskan sesuatu, ada sebuah hal yang dinamakan naskah kalau kita berbicara soal teater modern. Naskah teater ini kadang ketika dia sampai ke sutradara, celakanya kalau sutradara itu tidak pernah mengalami yang namanya menulis naskah, kadang dia asal ganti-ganti aja itu apa yang ada di dalam naskah drama itu. Padahal itu adalah hal yang salah. Dan dia dengan entengnya kadang bilang itu sebuah tindakan adaptasi gitu. Padahal kita semua tahu bahwa adaptasi dengan mengatak-atak itu hal yang berbeda. Kemudian dalam dunia sastra, saya sejak tahun 2015 kalau diperhatikan dalam pembacaan acara puisi ya, banyak dalam satu lingkungan mungkin ada sekitar belasan sampai puluhan anak muda yang baca puisi. Tapi fenomena menariknya adalah ketika satu orang baca di depan, apakah penonton-penonton yang lain ikut mendengarkan? Saya rasa enggak. Kebanyakan itu sibuk main handphone, update untuk status sosial dan sebagainya. Itu pasti. Mungkin Farah juga bisa ngerasain ketika ada salah seorang teman Farah maju ke kelas, entah dia sedang presentasi atau apa, teman-teman yang lainnya sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran dalam dunia sastra. Dan saya pernah melihat sebuah riset yang unik dalam sebuah tontonan teater. Ada pementasan teater, dan pulang dari gedung pertunjukan, penonton disuguhkan dengan berbagai macam pertanyaan, semacam apa ya, semacam pertanyaan gitulah. Saya lupa nyebutnya tuh disebut sebagai apa. Tapi hasil surveinya adalah kira-kira dari 100% penonton, setengahnya itu adalah orang yang mencari hiburan. Sebagian lagi mengambil riset dalam tontonan, sebagian lagi untuk ketemuan dengan teman, sebagian lagi menonton orang terdekatnya sedang pentas. Artinya di situ masih banyak sekali orang yang datang ke dalam dunia kesenian hanya mencari hiburan semata, tapi bukan pada nilai yang akan disampaikannya gitu. Saya rasa itu yang pada akhirnya menggiring ladang-ladang kesenian sekarang lebih mengejar lebih mengejar rating ketimbang memberikan kesadaran yang semestinya bagi masyarakat. Berarti kalau bisa nih ya, generasi milenial harusnya lebih peka, lebih meningkatkan empatinya dan lebih apresiatif ya terhadap sosial. Yeah. Nah, kita bicara tentang apresiasi, kebetulan saya ada pertanyaan nih Mas.
Tadi kan saya ngumpulin pertanyaan juga di akun personal saya. Salah satunya Iya. dari Fabian_Ikram. Dia bertanya, bagaimana sih tanggapan Mas Panji mengenai millennials yang kurang mengapresiasi sastra? Oh iya, ada fenomena yang unik. Kalau tidak salah ini belum ada sebulan deh, belum lama pokoknya. Ada salah satu perlombaan menulis cerpen. Ketika diumumkan pengumuman atau nominasi yang lolos, itu ada salah satu karya peserta yang menjiplak karya sastrawan lainnya. Dan lebih ajaibnya lagi, di komen ke salah satu kolom komentar sastrawan yang bersangkutan. Ada cerpennya Mas Agus Nur, itu diplagiat dan dimasukkan lomba atas nama orang lain. Gitu loh. Tadi, maaf, pertanyaannya lebih merefer kepada apa, Farah? Kaum millennials yang kurang apresiatif sama sastra. Oh iya. Ya. Saya rasa itu bahaya ya, dan salah satu bahaya terbesarnya masuk ke dalam kasus plagiarisme itu yang tadi saya bilang. Kurang menghargai awalnya adalah sifat yang muncul dari kurang apresiatif, tidak menghiraukan dari apa nih, sumbernya seperti apa, ditulis oleh siapa, kemudian bagaimana cara mengapresiasi karya itu. Di sejarah, setidaknya saya selalu belajar bahwa ketika kita berhasil merebut sebuah kemerdekaan dan keluar dari perjuangan itu, ada pertanyaan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sampai pada akhirnya kita bisa memelihara kemerdekaan. Nah, jangan sampai ladang-ladang kesenian ini, milenial-milenial ini, hanya pada menduduki puncak dari kesenian itu sendiri, tapi tidak mengisi kesenian di dalamnya. Gitu. Wow, keren banget kata-katanya. Tadi saya mau nanya nih Mas, kalau kita bicara tentang sastra yang kurang diapresiasi sama masyarakat milenial, apalagi kita juga milenial ya Mas ya. Kalau Mas Panji sendiri, emang awalnya prosesnya itu gimana sih? Jadi motivasinya untuk menjadi sastrawan, walaupun mungkin teman-temannya Mas Panji juga nggak tertarik atau justru mendukung mungkin. Oh. Mas, Pertama bahwa saya nggak tahu apa itu sastrawan dulu. Yang saya tahu, saya memang suka menulis sebuah dialog-dialog pendek dari SMP. Dan itu terinspirasi dari salah satu grup lawak yang paling saya suka. Itu Warkop DKI. Saya suka cerita-cerita komedi. Sampai sekarang, semua perpentasan saya pasti berbau komedi. Nah, ketika saya mendengarkan Warkop melawak di rekaman, sebelum mereka main ke film, mereka bikin sebuah rekaman lawak lewat kaset dulu, dan itu saya dengerin. Di situ saya berpikir nggak mungkin mereka ngelawak tapi nggak pakai naskah. Nah, di situ saya coba bikin naskah-naskah pendek, naskah-naskah kecil, dan itu sering saya sering saya bacakan ketiga teman saya dulu waktu SMP. Dan itu lucu, dan itu bikin saya motivasi untuk menulis lagi. Cuman menulisnya itu bukan untuk dipublikasi. Karena saya nggak ngerti setelah saya nulis apa mesti dipublikasi atau gimana. Yang jelas yang saya tahu dulu, saya mesti ngelucu gitu. Nah, masuk di SMA itu mulai ada 2 naskah saya yang dipentaskan. Satu dengan teman-teman sekelas waktu itu di sekolah, judulnya Guru Gila, dan satu lagi 3 Serangkai. Dan berlanjut sampai dengan sekarang. Baru betul-betul kepingin nulis itu kelas 3 SMA, dan itu saya nggak mengerti bagaimana cara mengantarkan tulisan itu ke penerbit. Pada akhirnya itu jadi tulisan yang usang. Dan waktu kuliah, baru saya sempat menulis dan menerbitkan karya yang betul-betul bisa diterbitkan dalam bentuk novel pada waktu itu pertama. Dan sampai sekarang. Tapi untuk menjadi seorang sastrawan sendiri semisalnya, atau penulis sendiri, itu nggak ada niatan. Yang jelas, saya cuma suka membuat sesuatu, dan ini bisa diantarkan kepada pembaca. Entah itu lewat sebuah pementasan, atau lewat sebuah pembacaan yang bisa menggugah daya pikir orang lain. Itu menarik buat saya. Jadi awalnya memang dari bukan kebutuhan untuk bersosialisasi sih, tapi menghibur aja ya Mas ya. Iya. Kemudian akhirnya bisa, tapi menurut saya Mas Panji
beruntung sih karena bisa punya lingkungan yang suportif juga dan punya lingkungan yang tahu kemana tulisan-tulisan tersebut harus disalurkan ya Mas ya. Oh, Apalagi kebetulan saya udah pernah nonton oh salah iya. satu komentar karena Kalau kita kebetulan di Galeri Indonesia Kaya ya? iya di Galeri Indonesia Kaya. Pementasannya namanya Mati Konyol ya Mas ya. Iya. Menurut saya dan alur ceritanya juga apa ya beda dari pementasan sebelumnya yang pernah saya tonton. Saya selalu belajar dalam perkembangannya bahwa bahasa kita ini ambigu dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang terjun ke dalam dunia kesenian dalam mengkritik segala sesuatu hal, dalam mengemas segala sesuatunya sehingga pembaca atau penonton itu nggak tahu kalau dia sedang dikritik atau mungkin sedang ditusuk karena tipuan-tipuan itu. Semisalnya ketika di naskah Mati Konyol itu, siapa sangka kalau seorang pemuda kurus kering adalah seorang korban dari administrasi rumah sakit yang memang menjengkelkan sampai menyebabkan taruhlah kecelakaan pada dirinya sendiri gitu loh. Nah itu kita coba kemas lewat sebuah komedi-komedi satir yang sebetulnya paling terkenal dulu di Prancis ketika tahun 1800-an oleh Molière gitu. Itu kita coba sekarang. Ternyata berhasil sih Mas. Pementasannya. Nah, setelah ini kita bakalan ada performance atau pertunjukan baca puisi yang saya mungkin bukan puisi ya, ada sebuah naskah monolog yang ini yang saya adaptasi dari kumpulan cerpen saya, salah satu kumpulan cerpen saya dan 2018 lalu sempat dipentaskan dalam bentuk drama panjang sama teman-teman di Universitas Negeri Jakarta. Boleh kita dengar Mas? Oke, tapi mungkin nggak full ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Naskah ini ditulis tahun berapa ini? Tahun 2018 dalam bentuk drama panjang dan dimainkan di Universitas Negeri Jakarta, dan ini saya gubah dalam bentuk monolog ditulis tahun 2019 tentang seorang veteran tua. Usiaku kini telah rapuh. Mungkin 74. Tidak. Usiaku sekarang 89 tahun. Ya, aku ingat sekali. 1930 adalah tahun kelahiranku. Aku masih ingat sekali masa-masa kecilku dulu. Tumbuh menjadi seorang remaja yang melawan penjajah. Menjadi dewasa di dalam kerangkeng. Maksudku, Orde Baru. Dan sekarang, menua di tiup angin yang tidak menentu. Yang katanya reformasi. Lihat anak-anak yang sedang asik dengan gadget-gadget itu. Zaman edan. Dulu, sewaktu aku seusia dengan mereka, aku hanya bisa berdagang umbi-umbian untuk bisa melangsungkan hidup. Itu pun di bawah pemerasan dan ketakutan akan ancaman penjajah. Aku yang sudah banyak makan asam, kecut, manis, pahit, dunia ini mestinya mewajangi anak-anak itu. Coba lihat di luar sana. Dunia semakin kacau, minim akal waras. Aku takut terlanjur edan. Sampai cucuku nanti yang ke-8, 9, 10, 30. Entah. Tapi kalau begini terus, aku terus mengkhawatirkan negeri ini.
Akankah negeri ini bertahan? Akankah bubar? Wallahu alam bisawab. Aku hanya bisa berkaca untuk melihat kesalahan dalam diriku sendiri yang asik ini. Negeri ini tidak pernah jelas mana yang asin, manis, pahit, dan asam. Semua tumpah ruah. Beberapa tahun ke depan lagi, entah apa yang akan kau hadapi, cucuku. Zaman edan dan semakin edan saja. Entah dosa siapa, duh Gusti. Negara ini, Republik Indonesia, tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok saja, satu agama saja, satu etnis saja. Bukan juga hanya oleh satu adat dan tradisi saja, tapi kepunyaan kita dari Sabang sampai Merauke. Itu kata Insinyur Soekarno. Aduh, hidupmu nanti akan semakin berat. Semakin kamu tumbuh menjadi pohon besar, akan selalu ada angin besar yang menerjangmu. Bahkan, kalau kau hanya menjadi ranting kecil pun, angin besar akan tetap menerjangmu. Dulu, kita berhasil merebut tongkat emas kemerdekaan. Sekarang, mereka malah mengobral tongkat itu, anehnya, dengan cara yang pengecut, isu agama, main belakang, apalagi mereka hanya benalu dalam kehidupan bernegara. Aku hanya tidak habis pikir kepada mereka yang tunduk-tunduk saja demi uang dan kekuasaan. Mereka bungkam, memilih tunduk dan takut pada kebodohan yang mereka peluk dan tiduri sehari-hari. Mereka lebur bersama dengan kepercayaan palsu yang dikunyahnya. Zaman penjajahan dulu sampai dengan Orde Lama, musuh kita jelas hanya satu, para penjajah. Zaman Orde Baru juga masih jelas, hanya satu, rezim yang bersifat represif otoriter. Tapi memasuki zaman reformasi sampai sekarang, aku mulai bingung siapa musuh kita. Tidak jelas siapa. Entah asing atau orang kita sendiri. Bahkan untuk menjawab pertanyaan itu, aku mesti berdiri miring di hadapan cermin sambil melirikkan mataku ke arah cermin itu supaya bisa melihat diriku sendiri. Sebab jangan-jangan musuh kita adalah diri kita sendiri yang tidak pernah menyadari akan kebodohan dan kedunguan yang ada. Setidaknya, aku mesti bersyukur atas kewarasan akalku. Lebih baik aku bercermin diri sendiri saja, supaya bisa melihat kejelekan dari diriku sendiri, ketimbang terus-menerus mencari-cari kejelekan dari orang lain. Sebenarnya, sudah siapkah kita untuk merdeka? Itu sempat dimainkan dalam sebuah drama berdurasi 80 menit di Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan beberapa pemainnya saya lihat ada ikutan live juga tuh. Ada Adi Ferian, ada kru Bayu, Anang, Jerry, dan beberapa ada kayaknya. Halo. Berarti ini semuanya dari teater Moksa ya, Mas? Enggak sih. Beberapa aja. Tapi saya setuju sih Mas sama ini tanggapan para penonton kita hari ini. Keren dan bikin merinding. Keren banget. Oh, semoga dengan adanya diskusi kita hari ini, generasi milenial makin sadar kalau misalnya sastra itu bukan sekedar curhat-curhatan, bukan cuma untuk perempuan,
mencurahkan isi hati, tapi juga untuk berbagai macam penyampaian nilai ya Mas ya. Iya, dulu ada pelajaran mengarang kalau berkaca pada wawancara dengan Putu Wijaya dulu. Anehnya, mengarang sekarang hanya dia jadikan sebuah alasan semata, sebuah hal yang mengada-ada. Mengarang adalah kegiatan mengada-ada, itu salah. Saya mengutip Putu Wijaya bahwa mengarang adalah sebuah kegiatan yang bisa membantu manusia untuk berpikir secara sistematis dalam menjelaskan sesuatu. Nah, itu yang mulai hilang. Nilai-nilai itu mulai hilang dalam dunia berkesenian, khususnya dalam sastra. Jadi orang menganggap remeh sastra itu sendiri. Mereka lupa bahwa sastra adalah sebuah ekspresi. Itu kita menyampaikan segala sesuatu hal. Jadi ada jalan tengah di situ. Baik ya, berarti dalam bentuk sastra gitu ya. Iya. Bukan cuma hanya curhat, tapi kita juga tetap berproduktif ya, sama kayak Mas Panji yang sudah sangat produktif ini. Semoga teman-teman dari generasi milenial bisa melanjutin tongkat estafet sastrawan yang sebelumnya. Amin. Amin. Semoga Mas Panji juga sehat-sehat ya Mas ya. Amin. Terima kasih Mbak Farah. Teman-teman yang nonton juga sehat-sehat. Dan terima kasih nih kalau misalnya tadi ada teman-teman dari teater Moksa, kalian keren banget, aku udah nonton, keren. Semoga nanti setelah pandemi juga kita masih bisa bersua, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa talk show beneran, dan bisa nonton juga ya Mas ya. Jadi Ya, amin. ada rencana lagi nggak nih Mas? Kita mau kira-kira tanggalnya udah jadi atau kapan gitu mau ada pementasan biar siapa tahu teman-teman yang lagi nonton pengen nonton. Selama 2 minggu terakhir ini, 2 minggu yang lalu, saya sempat ngisi beberapa acara, terutama di webinar virtual Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Saya mengisi monolog 2 minggu yang lalu tentang monolog Mas Joko karya Remi Silado. 2 minggu yang lalu itu ya. Kemudian 1 minggu yang lalu tentang monolog isu komunisme. Monolog fobia karya saya sendiri, dan insya Allah hari Minggu besok masih webinar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Hari Minggu besok pagi jam 9 saya membuka dengan tema monolog Sultan Hamid yang mendesain logo Pancasila itu sendiri. Untuk teaternya, semoga teman-teman nanti bisa menonton kita. Tunggu aja setelah pandemi selesai, kita sedang menyiapkan sebuah pementasan yang berjudul Cilaka, produksi Teater Moksa. Jadi tanggalnya belum tahu ya Mas? Belum, kita tunggu pandemi selesai. Oke, berarti kalau misalnya nanti teman-teman yang pengen, mungkin penasaran mau nonton teaternya atau mau nonton webinarnya Mas Panji, nanti bisa di-follow di @panji_gozali ya Mas ya? Iya. PANJGOZALI. Mas Panji ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Mungkin terakhir ya. Pertama, untuk pengertian milenial sendiri, saya tidak terbiasa untuk pembatasan definisi yang tersedia ya. Misalnya seperti yang sempat Mbak Farah kirim secara personal, atau mungkin kita berkaca pada KBBI, entry milenial pun kurang lebih sama dengan apa yang Farah kirim dan utarakan di awal tadi. Tapi yang jelas bagi saya, setiap zaman pasti memiliki ciri khas. Kita tahu bahwa era tahun 60 sampai 70-an itu adalah era pergaulan hippies, Flowers Generation, mungkin sampai era tahun 70-an itu masih santer di Indonesia. Kemudian era tahun 80 sampai dengan 90 memiliki ciri khasnya sendiri. Era 2000 sampai dengan 2010, sekarang 2010 sampai dengan 2020, dan nanti akan muncul era-era yang baru lagi, dan tidak menutup kemungkinan ada era yang terulang. Artinya era itu tidak muncul kembali, tapi ruh, ciri khas, dan gaya-gayanya bisa muncul. Nah, paling tidak teman-teman dari lini kebudayaan, sastra, pementasan, teater, kemudian teman-teman yang terjun dalam ladang lembaga-lembaga kebenaran lain, pengetahuan lain, sejarah, filsafat, agama, pengetahuan lain,
saya rasa bisa meminimalisir dampak-dampak yang buruk, efek-efek yang buruk, pengaruh-pengaruh yang buruk. Paling tidak kita bisa berpedoman pada Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita yang pernah bilang bahwa landasan kebudayaan yang betul dan baik buat kita adalah membuang segala macam pengaruh dari budaya dalam yang buruk dan mengambil segala macam budaya luar yang baik dan itu bisa diadopsi. Mungkin itu aja. Karena itu nantinya akan berpengaruh ke dalam kehidupan masyarakat. Kita tahu sekarang pengaruh influencer itu, YouTuber dan segala macamnya itu luas sekali. Anak-anak terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang suka mereka pakai di video-videonya. Nah, paling tidak lewat media yang semakin merebak, yang semakin mudah kita dapatkan informasi yang semakin cepat, itu bisa diminimalisir dampak-dampak buruknya. Paling tidak untuk anak-anak itu saja. Jadi sebaiknya ya generasi milenial dapat memanfaatkan apa yang kita sudah punya sekarang kayak internet atau platform-platform lainnya untuk meningkatkan empati dan apresiasi terhadap sastra sendiri, kemudian juga berkaca kepada generasi-generasi sebelumnya. Ada baiknya kita mengambil yang baik-baiknya, kemudian mengaplikasikan ke generasi kita sekarang. Begitu Mas? Iya. Sip. Semoga kita masih bisa kerjasama lagi ya Mas Panji ya. Siap. Terima kasih juga sudah mau diundang live di akunnya Studio Inklusif Jakpus. Semoga ada Pak Tanwil. Halo Pak Tanwil. Hai, halo Pak Tanwil. Oh iya ini. Mas Panji sinyalnya kurang. Oke. Mas Panji terima kasih ya. Halo Pak Tanwil. Tadi ada Bu Handayani juga. Halo. Ini ada ya. Oke. Mas Panji terima kasih ya. Iya, baik. Kita tutup ya Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.